saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Samarinda bersama dengan Bapak Adi Jubhar SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ES Media untuk datang hadir di sini. Kita ingin melihat SMK Negeri 3 Samarinda karena yang kami ketahui bahwa SMK Negeri 3 Samarinda ini memiliki keunikan yang khusus, terutama sangat berguna sekali bagi kaum perempuan, pendidikan buat kaum perempuan. Boleh tahu Bapak visi dan misi Bapak sebagai kepala sekolah di SMK 3 ini? Ya, SMK 3 itu SMK bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi tahun ini berdasarkan kurikulum Merdeka, kami mempunyai 2 bidang. Dulunya hanya 1 bidang pariwisata. Kemudian di kurikulum Merdeka kami masuk dalam 6 konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah tata boga, namanya kuliner. Kemudian terbagi 2, ya ada tata boga dan pastry. Yang kedua adalah tata busana. Nah, tata busana ini masuk dalam ekonomi kreatif, bukan lagi masuk kepada pariwisata, namanya produk desain dan tata busana. Kemudian yang ketiga ada perhotelan. Perhotelan itu membawahi ada namanya ULW, usaha layanan wisata. Nah, setelah itu ada kecantikan dan spa. Ya, kecantikan. Nah, ini terbagi 2 lagi. Konsentrasi kalian adalah kecantikan rambut dan kulit. Kemudian spa and beauty therapy. Jadi ada 2 bidang dan 6 konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian. Maksudnya di masing-masing bidang itu dibagi menjadi beberapa keahlian. Itu dengan jurusan masing-masing atau kita misalnya masuk ke satu bidang beauty spa, itu kita mempelajari 2 bidang itu atau kita langsung dijuruskan ke masing-masing bidang? Satu aja. Jadi sekarang ini namanya tidak ada lagi namanya jurusan. Untuk kurikulum Merdeka yang namanya adalah bidang, kemudian program, kemudian konsentrasi keahlian. Gitu. Contohnya Jadi misalnya bidang kuliner. Nah, programnya adalah tata boga. Kemudian konsentrasi keahliannya tata boga dan pastry. Jadi otomatis pada saat kita masuk ke tata boga, kita sudah bisa menguasai pastry ataupun tata boga dan pastry. Bukan begitu. Maksudnya gini. Jadi untuk kurikulum Merdeka di kelas 10 mereka belajar teori, kemudian di kelas 2 baru pembagian. Jadi namanya kuliner, begitu masuk ke kelas 2, mana nih bakatnya, apakah di pastry atau di tata boga. Begitu. Gitu. Jadi kelas 2 sama kayak SMA. SMA kan pemilihan jurusan IPA, IPS, gitu. Bahasa. Jadi seperti itu. Tapi nanti lebih jelasnya kita ingin melihat secara nyata seperti apa bidang-bidang yang dikuasai oleh murid-murid siswa dari SMK ini. Kemudian Bapak, apa sih yang membedakan? Apa yang membedakan SMK Negeri 3 ini dengan keahlian-keahlian yang lain? Atau apa yang khusus dari SMK Negeri 3 ini? Yang khusus dari SMK 3 adalah dia salah satunya di Samarinda original pariwisata. Jadi asli pariwisata, tidak menggabungkan dengan keahlian yang lain. Atau kemudian SMK 3 adalah SMK yang tertua di Samarinda. Jadi kemudian guru-gurunya senior, guru-gurunya kompetensinya lumayan mumpuni, bagus, Kemudian anak-anak itu selalu kita berikan pilihan-pilihan sesuai dengan bakatnya. Pada saat kelas 2, kelas 11 itu kita atur dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat mereka. Nah, alhamdulillah untuk spa sendiri, untuk tenaga kerja semua diserap oleh dunia industri. Jadi semuanya bisa diserap industri, namun banyak juga yang berwirausaha mungkin ya Pak ya? Karena mereka sudah siap untuk berwirausaha. Kalau di kelas siswa SMK
untuk berwirausaha dia mempunyai jangka yang cukup panjang. Jadi saya lebih menyarankan dia bekerja dulu untuk mengumpulkan modal ya, menguasai medan juga ya. Karena umur mereka kan yang lulus tuh 17 tahun. Betul. Masih muda sekali ya Pak ya. Oh iya benar, harus banyak pengalaman dulu, mengasah keterampilan lebih bagus lagi, terjun ke ini ya dunia. Kemudian untuk mengasah keterampilan kan dia harus mengikuti uji kompetensi keahlian. Ada LSP 1, 2, 3, 4. Kalau saat ini SPA itu sudah P4. Jadi P4. Alhamdulillah kalau SPA kan walaupun kompetensi keahlian yang termuda, tapi karena anaknya itu 4 tahun sekolah, kemandiriannya luar biasa. Dan rata-rata kalau mereka sudah lulus, mereka sudah dapat pekerjaan. Gitu. Jadi langsung cepat sekali terserap pekerjaan ya Pak ya. Kemudian kendalanya nih Pak, kendalanya di dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar dan dengan keberadaan kondisi sekarang. Kendala dalam kurikulum Merdeka adalah karena sosialisasinya yang kurang panjang. Kita hanya melaksanakan kegiatan itu selama 5 bulan, kemudian disupervisi secara cepat, di spot check secara cepat, padahal kita sebagai guru kan harus banyak membaca, belajar, kemudian mengaplikasikan. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi antara guru junior, senior, kemudian banyaknya membaca guru-guru kami masuk dalam spot check-nya Kemendikbud. Spot check Kemendikbud itulah mewakili salah satunya yang di Kalimantan untuk PK 2022. Jadi SMK 3 termasuk yang terbaik untuk PK. Itu yang pertama adalah pada saat MOU kita yang pertama, yang kedua semua kegiatan sampai dengan hari ini semua sudah beres semua. Tinggal implementasinya di 2023. Misalnya seperti P5. P5 kita sudah P3. Nanti di 2023 baru kita P5. Jadi ini yang mungkin belum banyak diketahui orang bahwa ternyata di Samarinda ada SMK terbaik yang merupakan percontohan di daerah Kalimantan ya Pak ya? Bukan Kalimantan, malah nasional untuk PK. Gitu. Jadi secara nasional malah kita ini terbaik. Karena ada dari pegawai Kemendikbud yang masuk ke WA saya. Yang pertama adalah Ketua Tim PK meminta saya, Pak Hadi, tolong isi form karena Pak Hadi untuk mewakili di luar Jawa. Untuk apa? Saya bilang. Untuk apa? Ini akan diajukan ke Menteri. Apakah PK ini dilanjutkan atau tidak? Jadi sampai saat ini alhamdulillah percontohan tim saya ya Pak ya. Percontohan luar dari Jawa. Tapi bagaimana Pak ini kan dengan sistem yang ada di SMK, dengan pengajarnya yang memang mumpuni, bagaimana dengan siswanya nih Pak? Apakah seiring juga dengan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh SMK 3? Alhamdulillah karena SMK 3 saya bilang tadi SMK tertua, kami punya 17 asesor nasional maupun internasional. Pertama yang cepat meningkat itu adalah kecantikan rambut dan kulit, spa dan fisioterapi, kemudian kuliner itu bergerak secara cepat. Karena dunia anak kami sendiri untuk Asian Skill kemarin juara 3 di Jakarta, sekarang dalam proses untuk menuju ke Singapura. Asian Skill. Asian Skill. Kemudian untuk 2021 6 kompetensi keahlian, 5 masuk nasional, 1 masuk provinsi. Jadi alhamdulillah tidak bisa kita merekrut semua siswa harus bisa semua. Yang penting adalah presentasinya, bahwa guru-guru kami bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, gitu kan. Kemudian berdasarkan pengalaman mereka yang panjang, insya Allah anak-anak kami sesuai dengan kompetensi keahliannya. Wah, jadi menarik sekali ya Pak. Ini yang harus kita tularkan. Ternyata kalau kita dari zaman dulu sampai sekarang, kiblat kita pendidikan itu ada di Jawa ya Pak ya. Tapi ternyata di Kalimantan, bahkan di SMK 3 ini sudah menjadi percontohan buat skala nasional ya Pak ya. Jadi
Jadi ini baik sekali kita tularkan. Jadi kalau saya tanya persentase nih Pak, tidak mengkotak-kotakan antara perempuan dan laki-laki. Di sini persentase muridnya lebih banyak ya yang perempuan. Tapi ada juga laki-laki ya Pak? Ada laki-laki, mungkin 10% lah laki-laki. Oh gitu ya, tapi tetap perlu ya. Kalau laki-laki banyak ke perhotelan dengan ke kuliner. Oh iya. Ke boga dan ini ya, pastry ya, karena ya banyak ya. Mereka yang jadi chef kan? Iya, chef. Banyak juga laki-laki yang chef ya Pak ya. Jadi ini apakah ada hubungan atau ada ini Pak kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan misalnya nih Pak, atau peran Dinas Pemberdayaan Perempuan bagaimana nih Pak? Memang itu kemarin sangat saya canangkan sekali, karena kami punya banyak kasus-kasus yang mengenai perempuan, ya misalnya kekerasan anak misalnya gitu kan. Tapi MOU-nya belum kita buat. Alhamdulillah kemarin dari Bayangkara, PPA Bayangkara itu sudah kita kontak 2 kali pertemuan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat juga kita akan membuatkan MOU dengan pemberdayaan perempuan. Banyak sekali mereka cukup bagus cara membantunya untuk kami mengurangi kerja kami. Sinergi ya Pak ya, harus memang karena sekarang ini adalah momen yang bagus untuk memberdayakan perempuan, namun tetap dengan pendidikan yang juga cukup dan mumpuni juga ya Pak ya. Kemudian harapan ke depan nih Pak untuk SMK ini apa Pak? Harapan saya adalah go international. Go international kenapa begitu? Karena semakin lamanya usia sekolah ini, Dudi di Samarinda, Balikpapan maupun Tenggarong mungkin tidak mencukupi. Oleh sebab itu bulan yang lalu saya ke Bali, kita MOU dengan Swiss Built-in untuk anak kita yang PKL. Walaupun biayanya nanti kita pikirkan kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Jadi saya akan SMK 3 masukkan secara nasional. Bahkan saya mungkin kalau go internasional kita harus, karena kita akan menuju golden generation. Kita akan menguasai dunia tenaga kita. Oleh sebab itu dimulai dari sekarang. Nah saat ini yang sedang berproses adalah pelatihan guru kuliner yang bukan guru bahasa Inggris dari Kedutaan Amerika. Durasinya selama 6 bulan, 3 bulan tatap muka, 3 bulan online. Jadi guru-guru boga kita yang produktif sejumlah 25 orang nanti akan dilatih oleh Kedutaan Besar Amerika. Gitu. Tapi tentu saja kita punya harapan yang besar untuk benar-benar mengangkat Kalimantan juga ini Pak ya. Apakah juga dipikirkan nih Pak untuk mengangkat etnis kita, maksudnya daerah Kalimantan, kesenian local culture. Itu memang kemarin kunjungan saya ke SMK 57 Jakarta. 57 Jakarta itu ada namanya seni tari. Konsentrasi keahliannya seni tari. Jadi fokus pada local dance. Itu yang akan saya tiru untuk Kaltim. Karena untuk Kaltim saat ini belum ada konsentrasi keahlian tarian lokal. Gitu. Itu memang tujuan kita. Makanya ekstrakurikulernya lebih condong kepada local dance tadi. Mungkin juga bisa nih Pak, ada unsur-unsur ketika tata boga yang memasukkan unsur etnis Kalimantan mungkin begitu. Mungkin kedepannya bisa seperti itu ya Pak ya, karena ini sangat penting sekali karena kita kalau berbicara masalah pariwisata itu jelas kita bisa menguasai ya Pak ya, karena kalau pengetahuan umum itu kita jelas sangat jauh berbeda dengan negara-negara yang sudah maju. Tapi kalau lokal culture itu benar-benar kita berkuasa ya Pak ya, karena kita kaya sekali akan etnis yang sangat unik. Jadi kita SMK 3 terutama Kaltim
Ya, kita dari diskusi dari beberapa tempat, namanya lokal itu susah mereka beradaptasi di luar. Iya. Oleh sebab itu saya sebagai kepala sekolah selalu menginginkan anak-anak kami keluar dari Kalimantan. Iya. Mereka bisa bergaul dengan dunia pariwisata, dengan dunia bisnis, karena itulah visi misi kami. Jadi walaupun tetap mempertahankan soft skill, karakter baik yang mereka punyai. Kalau bisa mereka mempengaruhi dengan karakter baiknya. Gitu. Terima kasih, seru sekali. Tapi saya masih belum puas karena saya ingin mengetahui secara nyata dan saya ingin kalau diperkenankan saya ingin melihat-lihat secara nyata bagaimanakah kondisi SMK 3. Oh iya Pak, kemarin kalau nggak salah saya ada berita bahwa SMK 3 juga memiliki hotel ya Pak ya? Ya, hotel. Jadi hotel itu hotel yang betul-betul hotel yang dibuat dari pemerintah provinsi untuk SMK 3. Usianya sudah cukup tua. Cuma karena beberapa kali peraturan jadi on off dia. Ya, semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah kita ya Pak, pemerintah daerah. Semoga nanti hotelnya benar-benar bisa berdaya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih kami sudah diterima dengan baik. Sama-sama. Ya. Dan saat ini kita akan diajak berkeliling ya Pak ya. Yang pertama kemana dulu nih Pak kita? Ke Kecantikan. Kecantikan. Dan dengan siapa saya didampingi? Monggo beliau dengan Bapak Kepala TUJ. Ya, dengan Haji Krisna. Haji Krisna Herman Esos. Sebagai Kepala Tata Usaha SMK Negeri 3 Samarinda. Iya. Dan kemudian dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 dengan Bapak Harjon. Monggo Bapak, saya Wakil Sarana Prasarana di SMK Negeri 3 Samarinda. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Bapak. Ya terima kasih. Boleh Pak, saya silakan. ke sana. Di sebuah ruangan dan di sini adalah ini seperti untuk kecantikan juga ya Bu? Iya, ini kecantikan kulit dan rambut Ibu. Oh, kecantikan kulit dan rambut. Iya. Ini ada juga yang sedang membuat Ya, karena ini pelajarannya tentang perawatan badan. Jadi di perawatan badan itu ada materi tentang pembuatan jamu. Jadi inilah yang disebut mengangkat lokal. Ya, kearifan lokal, ya Ibu. Kearifan lokal. Iya, jadi kan kita di industri itu setelah perawatan badan kan kita minum jamu tuh Bu. Ya, betul. Nah, iya betul. Jadi anak-anak itu mengolah jamunya. Jadi dan ini macam-macam Bu. Nah itu sesuai kelompoknya. Ada yang kunyit asem, ada kunyit sirih, ada yang beras kencur, ada pinang sirih, ada wedang jahe. Wah hebat sekali kalau begitu. Kita nggak khawatir lagi kalau beli jamu yang paten ya Bu. Iya Ibu. Karena selain kesehatannya juga tetap dijaga kebersihan. Iya, terutama untuk kita wanita kan Bu. Nah, jadi mereka diajarkan untuk mengelola jamu itu sendiri. Iya. Dan bisa dijual juga. Bisa Ibu. Nah, itu nanti melanjutkan dengan kewirausahaannya. Ya, di PKK-nya nanti bisa dimasukkan karena ini di kelas 11 kan Bu. Jadi memang PKK-nya karena belum, jadi ini untuk pengolahannya dulu. Nah, untuk pemasarannya nanti di kelas 12. Oh gitu. Jadi step pertama pembuatannya, kemudian pengolahannya, secara bisnisnya ya. Iya. Kewirausahaannya, pemasarannya, bagaimana mereka sambil melihat pangsa pasarnya juga. Ya, betul. Wah, kalau begini
nggak ragu-ragu lagi nih Bun. Wah ini hebat buat perempuan-perempuan yang benar-benar menyiapkan perempuan Indonesia seperti ini. Jadi wah idaman semua nih Bun. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Kesehatan. Iya, benar Ibu. Jadi bukan cuman kulit yang cantik, tapi di dalamnya pun juga cantik. Inner beauty. Ya. Memiliki orang Indonesia. Benar. Yang ini tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Iya benar Ibu. Dunia yang lain. Iya. Luar negeri nggak ada. Nggak ada ya Bun di Iya. Amerika Nggak ada. Kalah Bun. Oke Bunda. Kemudian apa saja Bunda yang bisa kita lihat nih? Kalau untuk praktek sekarang, Kalau ini kan Alat-alatnya lengkap ya Bu? alat lengkap. Di sini untuk rambut Ibu kalau praktek, maka di sini ada tempat keramas, ada cermin, ada patung. Ya. Ya, kalau di ruang tengah itu khusus kayak kita facial, perawatan badan itu di ruang tengah. Jadi ada facial bednya. Kalau untuk di ruang ujung lagi itu ruang rias. Ruang rias bisa difungsikan juga buat ruang rambutnya. Jadi multifungsi kalau ruang yang paling ujung. Yang di tengah khusus perawatan. Oh iya. Jadi menyeluruh benar-benar nih Bu. Dari Ya. dalam, Betul, Ibu. rambut, wajah. Iya. Nggak ada cerita belang ya Bu? Jadi takutnya. tujuannya supaya jangan belang kan? Wajah Korea, tangan Afrika. Ini yang benar-benar kita pelajari betul sebagai orang Indonesia ya Iya. Bunda. Cantik itu menyeluruh. Ya, Iya. betul. Bukan hanya sebatas terlihat. Oh begitu ya Bu ya. Wah, saya baru tahu Bu. Iya, kalau begitu mungkin perlu kita tularkan kepada teman-teman, Iya. terutama yang di daerah Samarinda dan sekitarnya, untuk yang memang ingin mendalami Iya. industrian Iya. yang bisa dijadikan industri, Iya. tepat sekali untuk masuk ke SMK. Benar Ibu. Iya, ini. Iya. Iya. Sudah menjamin untuk kriteria wanita sejati. Aduh, Ya kan? Bun, ayo. Dia namanya bisa menjaga rumah. ya itu kan juga bisa modal. Nilai tambah buat Ya. keluarga. Modal buat dirinya, keluarganya nantinya kan. Betul sekali. Kemana lagi nih? Kan jurusan boga, tata boga. Oh iya, Bunda, Ya. mohon izin, terima kasih banyak. Dan adik-adik, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Di mana ini Pak? Oh iya, ini di ruang praktek tata boga, Bu. Ruang praktek tata boga ya? Oh oke. Ini contoh yang sudah dikerjakan. Oh, jadi ini adalah produk-produk yang dihasilkan. Ya, Jadi ini produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa SMK. Seperti ini. Ya lengkap ya Pak, sudah ada kompor. ya. Kemudian Ini teori tuh, Pak. Ya nggak apa-apa. ada oven atau apa nih Pak? Ada oven di sebelah, Bu. Oh iya 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 iya. Cuci-cuci. Masak. Iya, Boleh saya lihat? on proses. Oh. Iya iya iya. Ruang teori sambil Oh ya. Assalamualaikum, maaf mengganggu teman-teman, adik-adik ya. Ini teori untuk Ini kebetulan pembelajaran, ini mata pelajaran tata hidang. tata hidang. Oh, jadi menyeluruh ya dari cara pengolahan, kemudian bagaimana ke plating ya. Benar. Oh, seni-seni plating berarti ya. Di pengolahan makanan ada dari persiapan, proses sampai dengan finishing. Ya, dan setelah itu juga dipelajari untuk apa namanya tuh dari segi bisnisnya ya. Benar, Bu. Kami ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk jadi bisnisnya, untuk Pengembangan ekonomi kreatif yang jelas ya. benar. Iya, iya. Untuk yang Pengembangan ini pelajaran ekraf. tata hidang dan mereka materi pokoknya adalah melayani pelayanan makanan kepada tamu atau pelanggan. Oke. Iya.
Ini di kelas berapa ini, Pak? Kelas 11. Kelas 11? Iya. Karena ini 4 tahun juga atau 3 tahun? Kami yang tata boga 3 tahun. Oh gitu. Gimana adik-adik? Kira-kira menikmati pelajarannya? Senang ya? Karena berarti senang ya? Karena memang sudah mungkin minat dan bakatnya para siswa ya? Memilih untuk masuk ke jurusan tata boga. Iya. Kalau untuk melanjutkan sekolah bisa juga ya? Bisa Bu, sangat bisa sekali. Di Samarinda ini ada beberapa perguruan tinggi. Oh, ada juga. Yang linear dengan jurusan mereka. Setelah dari jenjang SMK mereka ke perguruan tinggi. Samarinda ada, di Balikpapan ada. Apalagi di luar pulau malah lebih banyak. Jadi untuk meningkatkan profesionalismenya mereka masih bisa untuk kuliah lagi atau sudah siap kerja dan siap wirausaha ya? Ya, seperti itu. Iya, ya bagus sekali. Terima kasih adik-adik semua. Semoga sukses. Ya. Kemudian kita kemana lagi, Pak? Boleh, kita ke sana. Baik, makasih ya adik-adik ya. Assalamualaikum. Kita berada di ruang apa ini, Pak? Kenapa rame banget nih? Iya. Iya. Ruangan ini Bu biasanya digunakan untuk praktek tata hidang atau restoran service. Gitu. Nah, kebetulan ada kegiatan guru tamu ini. Ini sekarang sedang ada kegiatan guru tamu. Mendatangkan guru tamu. Iya, mendatangkan guru tamu dari industri. Dari industrial ya. Jadi ini dari? Iya. Jadi dengan mitra kerjasama ya Bu? Iya, benar. Kerjasama kebetulan dari Swiss Bell Hotel Samarinda. Kalau yang lain-lain ada kah Bun untuk kerjasama dengan perhotelan misalnya? Banyak Bu, cuma yang untuk mengisi di sini karena kita memang kerjasama ini untuk pengembangan kurikulum PK ini kita dengan Swiss Bell. Jadi kita kerjasama dengan Swiss Bell. Ini di kelas berapa ini Bunda? Ini di kelas 10 kuliner. 10 ya, kelas 10 kuliner. Kemudian materi apa sih sebenarnya? Oh iya ini kebetulan Bapak chefnya ya. Iya. Iya. Boleh kami menanyakan, jadi untuk adik-adik ini apa sih sebenarnya yang dipersiapkan oleh Swiss Bell Hotel Borneo ya Pak ya? Apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan? Untuk adik-adik ini yang ada di SMK 3 kebetulan menjalin kerjasama kita. Kita untuk mempersiapkan mereka dengan menyingkronkan kurikulum di sekolah dengan industri kerja. Ya dengan kebutuhan industri. Gitu ya. Kemudian karena ini tata boga ya. Jadi mereka diajari untuk teknik-teknik atau bagaimana nih Pak? Kita yang awam pengen tahu. Jadi untuk adik-adik yang ini kan sifatnya dasar. Jadi yang paling utama untuk hari ini kita persiapkan adalah personal hygiene dan sanitasi, Bu. Oh ya, hygiene yang penting. Hygiene dan sanitasi itu mendasar sebelum mereka menyentuh atau mengolah makanan. Iya. Jadi standar hotel seperti apa gitu ya? Jadi ini kalau hygiene sanitasi personal itu yang kita pakai ada acuannya ada udah standar internasional. Jadi bukan contohnya bawa mandi gitu, bukan standar yang di rumah. Bagaimana mandi yang bersih, mandi yang sehat sebelum dia bekerja. Jadi sampai ke persiapan awalnya benar-benar dari personalitinya dipersiapkan ya Pak ya? Iya, setiap siswa untuk yang mereka kan bagian produk makanan, itu mereka harus benar-benar sehat dan boleh menyentuh makanan. Makanya di hotel ada disebut food handler. Food handler. Ya, food handler ini adalah siswa-siswa yang bakal nanti mengolah makanan. Dia harus bebas dari penyakit menular. Seperti itu. Jangan sampai makanan yang dia olah nanti akan ditularkan terkontaminasi dan ditularkan kepada pelanggan, tamu-tamu kita. Nah, itu yang kita cegah dari hal-hal yang paling basic sekali mereka harus tahu sebelum nanti belajar untuk mengolah makanan. Lebih lanjut lagi. Betul. Terima kasih Bapak atas pengetahuannya dan senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Pras ya. Ini Pak Pras, saya dengan Chef Budi dengan Bapak dari Chef Budi dari Swiss Bell Hotel Borneo Samarinda. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih adik-adik semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, monggo dipun lanjut. Jadi saat ini saya bahagia sekali berada di tengah-tengah adik-adik kita ini di kelas perhotelan ya Bunda. Ya, dengan Ibu Guru, dengan Ibu Novelina. Ya, biasa anak-anak memanggil saya Ibu Novel. Lebih mudah ya Bu ya? Iya, Ibu Novel ya. Mudah, Bu. Oke Bunda, saya ingin tahu nih, jadi apa yang sedang dipelajari di SMK 3 ini, di kelas ini terutama Bun? Tentang apa ini? Ya, saya guru mata pelajaran industri perhotelan dan mata pelajaran laundry. Oh iya. Hari ini saya menggantikan guru yang sedang pelatihan Zoom. Jadi kami di sini Ibu tidak pernah membiarkan anak-anak tanpa belajar. Oh iya. Jadi ketika guru yang satu seperti sekarang ini mereka sedang syuting juga di kamar karena ada pelatihan Zoom ya, praktik baik, saya menghandle kelas ini. Apa yang saya sampaikan ke anak-anak lagi yaitu penguatan kembali mapel saya. Ini tadi kita masih ini pembelajaran, tapi sebelumnya saya mau ajak nyanyi dulu anak-anak Bu, karena artinya anak-anak kan perlu disemangati terus Bu. Refresh terus ya. Terus ya anak-anak ya, supaya materi cepat masuk malahan ya Bun ya. Salah satunya kita selalu menjalin kedekatan dengan anak-anak. Dan dengan mereka menerima dengan bahagia. Betul, ya, jadi nggak ada gap antara guru dan begitu ya Bunda ya. Anak-anak. Betul Bu. Ya. Kemudian apa saja sih yang dipelajari oleh siswa-siswa untuk mempersiapkan diri ke dunia industri? Pertama itu adalah soft skill-nya Bu. Soft skill itu adalah pembentukan karakter. Ini mutlak. Betul. Karakter building ya. Dan kita pembiasaan itu terus menerus Bu. Jadi setiap pagi itu kami mengadakan morning briefing atau briefing pagi. Itu biasa kan di industri, di dunia kerja di hotel itu biasa itu sebelum staf hotel melaksanakan tugas mereka mengadakan pimpinan morning briefing. Kemudian itu kita terapkan di jurusan iklim di atmosfer, budaya di industri kita bawa di jurusan. Jadi setiap pagi siswa yang minggu ini praktik itu mereka di depan ada morning briefing, nanti guru yang akan mengevaluasi bisa, memotivasi bisa, kemudian termasuk untuk improve knowledge-nya, termasuk juga mereka berdoa, pembiasaan berdoa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan dan mereka sholat apa sih istilahnya selawat ya? Selawat. Ya kan ya? Selawat ya? Selawat. Iya. Oh iya Bunda. Oh jadi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Ya sambil mereka berdiri dan melatih juga fisik mereka berdiri setiap pagi. Oh jadi mental dan fisiknya terasa. Ya. Sebelum mereka memulai memasuki kelas untuk mengikuti pembelajaran. Jadi di briefing itu kita sekalian mengoreksi penampilan mereka, evaluasi terus menerus. Nah, jadi itu secara menyeluruh benar ya Bunda untuk pembelajarannya benar-benar dari moralitasnya juga. Moralitas karena yang utama itu ya Bunda ya, pendidikan yang utama. Ya. Karena kami ini kan pelayan Bu. Iya. Kalau pelayan itu tidak terbentuk mentalnya. Kalau jasa memang pelayan Bun. Iya. Semua jasa menanamkan betul. jiwa ya, hospitality mereka harus kita tanamkan. Kita ini pelayan dan tidak perlu malu dengan profesi kita. Justru kita bangga. Makanya saya mengatakan willing to serve, keinginan untuk melayani dengan ikhlas itu harus tertanam dari. Dan ini kayaknya harus kita pelajari di semua bidang kayaknya Bunda. Karena kalau begitu dengan rendah hati mungkin untuk mencapai sesuatu yang tinggi itu akan lebih mudah karena jaringannya lebih luas jadinya ya Bunda ya. Ketika attitude mereka terbentuk, maka mereka akan lebih mudah didekati.
Iya betul dia Bunda. lebih terbuka ya Bunda, lebih positif juga. Lebih berbahagia menerima betul. Pelatihan berupa misalkan hard skillnya. Hard skillnya itu bisa front office. Front office itu bisa reception, kemudian reservation, pemesanan kamar, ya, kemudian anak-anak juga bisa mempelajari untuk skill housekeepingnya, menata kamar, kemudian FB service juga dilatih ke anak-anak, kemudian untuk skill public area juga, bagaimana anak-anak dengan cara yang benar melakukan pembersihan area umum termasuk terus juga Bunda laundry. Setelah dari SMK apakah benar-benar sudah siap kerja? Pasti Kira-kira? siap. Oh gitu. Kenapa ya. saya katakan Jadi, demikian Ibu? Karena ketika di kelas 10 atau pastinya juga di kelas 11 karena yang kelas 11 ini akan membantu adik-adiknya ketika ada hotel membutuhkan membutuhkan bantuan anak-anak, dan kita mengatakan itu bukan membantu juga karena disitulah kesempatan anak-anak untuk memperkuat skillnya ketika ada event-event besar di hotel, mereka belajar di industri. Jadi tidak menunggu program sekolah yang disebut dengan prakerin atau on the job training, karena mereka dari kelas 10 bahkan ini sekarang kan kelas 10 ikut dengan kakak kelas ya nak ya. Jadi nanti tim jadi tutorial teman sebaya metodenya diterapkan juga di industri, jadi bukan hanya di sekolah. Makanya kan saya katakan anak-anak pasti diterima. Makanya kita selalu menekankan kepada mannernya, Bu. Jadi ketika manner mereka terbentuk, tanggung jawab mereka juga terbentuk, pengetahuan mereka terbentuk, skill mereka juga dikuasai sehingga mereka nanti tamat itu pasti kompeten. Waduh, ya terima kasih pengetahuannya. Ini akan jadi sebuah acuan bagi teman-teman kita yang akan beranjak ke SMA, dari SMP ke SMA. Jadi untuk memilih jurusan yang memang sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan juga untuk dunia kerja terutama ya Bunda. Apalagi untuk mempersiapkan IKN mungkin ya Bunda. Itu yang selalu saya katakan kepada anak-anak didik saya, jangan sampai kita jadi penonton. Betul, jangan sampai kesempatannya diambil oleh di luar kita yang baru datang. Betul. Jadi kita jadi penonton. Ya, jangan kita menjadi penonton. Dan selama ini kita mungkin memiliki kiblat ke sana pendidikan, dan ternyata di SMK Negeri 3 ini sudah sangat bagus sekali pengajarannya ya Bun. Dan jadi tolak ukur bagi di Indonesia ternyata, dan ini baru kita tahu. Sebenarnya sebelum ada di kurikulum Merdeka ya Bu ya, pada ditekankan kepada manner ya, profil Pancasila. Kami dari kebetulan saya yang merintis perhotelan itu sudah saya tanamkan profil Pancasila itu, dan itu sampai sekarang masih kita pertahankan. Ya, kita sering prihatin ya Bun melihat anak-anak kita dengan dengan pendidikan yang tinggi tapi tidak sejalan dengan attitude-nya. Betul, Ibu bisa lihat. Dan saya ketika masuk sudah mereka benar-benar menyapa dengan sangat ramah, dengan senyum sapa terutama ya Bun. Karena pada saat mereka kan ada yang bertugas, Bu, lihat 2 orang bertugas. Nah, itu semua guru punya tanggung jawab ketika dilihat anak teknik kerja salah, sikap tubuh salah, itu langsung diperbaiki oleh guru. Semua guru, bukan hanya yang menjadi kepala lab di sini. Semua guru punya peranan seperti itu. Jadi kalau salah berkomunikasi pun diperbaiki. Jadi dari hal-hal yang kecil sekali Bun, yang artinya dianggap sepele tapi justru itu itu yang utama ya Bun. Betul. Karena pengetahuan bisa dipelajari, tapi attitude itu adalah kebiasaan. Betul. Terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan oleh tim kami ES Media, dan senang sekali saya berjumpa dengan adik-adik ini. Semoga sukses, sesuai apa yang dicita-citakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan saat ini saya ada di ruangan apa ini Bunda? Dengan seragamnya mencolok sekali, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini di ruangan apa Bun? Iya, jadi sekarang ini kita ada di ruang labnya jurusan usaha layanan wisata, Bu. Oh, lab usaha layanan wisata. Ya. Oh, jadi ini yang sudah terjun langsung dipersiapkan untuk terjun langsung ke dunia wisata ya? Iya, bener Bu. Jadi apa saja sih, meliputi apa saja dunia wisata ini? Iya, kalau kita di jurusan pariwisata ini Bu, kita melayani yang namanya perjalanan wisata gitu. Jadi contohnya perjalanan wisata. Ya, ada transportasi, akomodasi, tiketing, reservasi, guiding. Oh gitu. Jadi kayak mungkin nanti di penerbangan ya, atau kapal atau bahkan sekarang nih ada kereta api atau bus yang sudah eksekutif ya. Ya. Oh, jadi di situ ya nantinya. Ya, tapi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke ke akademi atau ke universitas bisa ya? Jurusan apa itu Bun? Iya bisa Bu. Jadi kalau untuk mereka mungkin mau lanjut kuliah Bu ya, itu kita ada juga Bu untuk jurusan kuliahnya nanti di usaha perjalanan wisata juga ada. Oh, perjalanan wisata ada ya? Memang khusus. Memang ada khusus. Saya kira kalau di jurusan perhotelan atau pariwisata. Oh, perjalanan wisata. Iya, gitu. Jadi ada ya? juga prodi khususnya juga begitu. ada. Prodinya ada khusus ya? Iya benar. Oh gitu. Jadi kalau di daerah Kalimantan ada nggak itu? Kalau di Kalimantan ada Bu. Di kampusnya di Politeknik Negeri Samarinda itu ada. Oh baik. Jadi artinya mereka sudah tidak perlu jauh-jauh ke luar daerah. Kemudian ini mereka sudah siap kerja tapi setelah lulus dari SMK ini. Iya Bu, gitu. Makanya dari itu nanti pas mereka udah naik ke kelas 3 kan Bu ya, di semester 1 tuh nanti mereka ada yang namanya praktek kerja lapangan. Nanti di situ mereka belajar tuh Bu gimana caranya nanti sebelum untuk memasuki dunia industri kerja. Oh gitu ya. Nah, kelebihannya apa nih Kak? Kok Kak ya? Karena masih muda banget ya Bun. Saya nggak enak mau nyebut Bunda, tapi ya Ibu Guru ya. Jadi apa sih kelebihan mereka dibandingkan dengan yang ini kan khusus ya, bukan jurusan memang pariwisata, tapi memang dikhususkan untuk perjalanan aja gitu ya. Tapi apakah bisa menyeberang misalnya ke pariwisata gitu? Iya Bu, jadi kalau dibilang apakah bisa masuk ke dunia pariwisata, tentunya bisa Bu gitu. Jadi gini, poin plusnya mereka masuk di jurusan UPW ini, mereka tidak hanya belajar di satu bidang gitu. Jadi contohnya mereka di travel agent itu kan banyak bidangnya Bu ya. Betul. Ada mengenai transportasi, akomodasi, destinasi. Nah jadi mereka tuh semuanya yang mengelola. Gitu, mereka yang mengatur dari perjalanan itu dimulai sampai selesainya tour itu. Jadi tour guide. Iya, jadi tour guide juga mereka juga. Jadi harus speakingnya juga harus bagus. Oh gitu ya. Jadi harus belajar menyeluruh ya. Iya benar. Baik, terima kasih. Ada mungkin yang ingin disampaikan? Pesan-pesan mungkin ya. Pesan-pesan untuk adik-adik. Ya, kalau untuk pesan-pesannya sih ya, semoga mereka-mereka ini semua ya tetap rajin gitu. Kan harapan kita Bu ya sebagai seorang guru kan mereka tetap rajin gitu. Setelah itu juga yang pastinya ya patuh, turut gitu sama aturan. Kemudian untuk adik-adik kita yang dari SMP ingin memasuki jenjang SMK atau SMA, apa nih misalnya kelebihan apa yang dimiliki kalau kita sekolah di kejuruan ini? Iya Bu, kalau kelebihannya itu Bu yang saya akui adalah mental sih Bu. Oh begitu. Gitu. Karena gini, karena gini kalau anak-anak ini masuk ke dunia kejurusan, dunia kerja itu kan otomatis mereka itu nilainya lebih tinggi Bu ya daripada yang sekolah umum gitu. Karena mereka harus bisa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan dunia kerja gitu. Jadi mental mereka tuh memang udah terasah gitu, sudah untuk menghadapi lapangan kerja ya. Bener. Tapi masih bisa untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi. Baik Bunda, terima kasih. Ini informasi yang bagus sekali yang akan kita tularkan kepada adik-adik yang akan memasuki jenjang sekolah menengah atas. Ya. Terima kasih Bunda, silakan dilanjutkan. Terima kasih adik-adik semua. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bun, terima kasih. Sudah selesai kita berkeliling ya Pak, dan terima kasih banyak loh. Saya sudah
belum lengkap semuanya, tapi alhamdulillah sudah secara garis besarnya kita sudah melihat. Kemudian pesan-pesannya apa nih Pak? Aduh, kami mengucapkan terima kasih kepada divisi dari perusahaan atau apa usaha Ibu. Kami bangga sudah didatangi sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Ibu, apa yang kami inginkan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi murid-murid kita, bermanfaat bagi perusahaan Ibu, berperusahaan kepada kita semua. Mudah-mudahan kedepannya semakin erat tali persahabatan hubungan kita komunikasi. Sinergi ya Pak ya, Bu, dari masyarakat dan juga sekolah. Iya Bu, Mungkin ada pesan nih Pak? Secara administrasi kami dari SMK Negeri 3 terima kasih Bu atas kunjungannya. Semoga ini berlanjut untuk silaturahminya, untuk perkembangan SMK Negeri 3 supaya masyarakat juga tahu informasi tentang SMK Negeri 3. Iya. Terima kasih. Dan menyambut Hari Guru ini ya Iya, Pak, besok hari Jumat. Ya, hari Jumat. Guru sebagai pahlawan pada jasa. Jadi ya terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah tidak lelah-lelahnya membimbing putra-putri kita, putra-putri bangsa untuk menjadi pemimpin dan juga nantinya akan menjalankan Republik ini. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mohon pamit. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.